Oke guys, perkenalkan nama saya Ahmad Saleh Renteraya Lukas Bane. Saya mahasiswa pendidikan jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya ingin membuat tugas mid semester mata kuliah pemrograman linear. Dan masalah saya hari ini yaitu bertema COVID-19. Jadi masalahnya seperti ini. Jumlah pasien penyebab virus corona di Kota Bitung terkonfirmasi 108 orang positif, dan di Kota Manado terkonfirmasi 60 orang positif. Dengan kasus 9 orang sembuh dan 9 orang meninggal di Kota Bitung. Dan di Kota Manado 16 orang sembuh dan 4 orang meninggal. Kedua kota tersebut membutuhkan banyak tenaga medis. Saat ini tenaga medis yang ada di sekitar 40 orang dokter dan 20 orang perawat. Jadi, tentukanlah minimum tenaga medis yang dibutuhkan untuk menangani kasus COVID-19 di Kota Bitung dan Manado. Jadi di sini sudah tersedia tabel. Jadi tabelnya seperti ini. Kasus orang meninggal di Kota Bitung ada 4, di Kota Manado 16, sedangkan kasus sembuh di Kota Bitung ada 9. Kasus sembuh di Kota Manado ada 4. Kasus positif di Kota Bitung kurang dari sama dengan 108. Sedangkan di Kota Manado kasus orang positif yaitu kurang dari sama dengan 64. Jumlah tenaga medisnya yaitu 40 dokter dan 20 perawat. Kita tiba dalam penyelesaiannya. Jadi di sini kita misalkan dokter sama dengan X, sedangkan perawat kita misalkan sama dengan Y. Jadi fungsi tujuan Z sama dengan 40X ditambah 20Y. Fungsi kendala 4X ditambah 9Y sama dengan 108. 16X ditambah 4Y sama dengan 64. X, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi menentukan titik pojok, kita harus menentukan dulu titik potong pada sumbu X dan Y sama dengan 0. Persamaan pertama, 4X ditambah 9Y sama dengan 108. 4X ditambah 9 dikali 0 sama dengan 108. 4X sama dengan 108, X sama dengan 27. Jadi titik pertamanya itu 27,0. Berikut 4X ditambah 9Y sama dengan 108. 4 dikali 0 ditambah 9Y sama dengan 108. 9Y sama dengan 108. Y sama dengan 12. Jadi titik kedua yaitu 0,12. Dalam persamaan kedua, menentukan titik potong sumbu X dan Y sama dengan 0. Jadi 16X ditambah 4Y sama dengan 64. 16X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 64. 16X sama dengan 64. X sama dengan 4. Jadi titiknya 4,0. Berikutnya 16X ditambah 4Y sama dengan 64. 16 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 64. 4Y sama dengan 64, Y sama dengan 16. Jadi titik keempatnya yaitu 0,16. Jadi di sini kalian bisa lihat ada grafik di koordinat kartesius. Jadi garis ini saling berpotongan, di mana garis merah ini hasil dari persamaan 4X ditambah 9Y sama dengan 108. Sedangkan garis biru dapat dari persamaan 16X ditambah 4Y sama dengan 64. Berikutnya, menentukan titik pojok. Dari gambar di atas dapat dilihat terdapat dua titik pojok, yaitu 27,0 dan 16,0.
titik pojok pertama yaitu 27,0, titik pojok kedua yaitu 16,0. Titik pojok ketiga menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi eliminasi nilai X untuk mencari nilai Y sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. 4X ditambah 9Y sama dengan 108. 16X ditambah 4Y sama dengan 64. Jadi 16X ditambah 36 sama dengan 432. 16X ditambah 4Y sama dengan 64. 32Y sama dengan 368. Y sama dengan 11,5. Kemudian nilai Y substitusi ke persamaan kedua. 16X ditambah 4Y sama dengan 64. 16X ditambah 4,11,5 sama dengan 64. 16 dikali 46 sama dengan 64. 16X sama dengan 18. X sama dengan 1,125. Berikutnya, substitusi nilai pada titik pojok ke fungsi tujuan. F 27,0 sama dengan 40 kali 27 ditambah 20 kali 0 sama dengan 1080. Berikut F 0,16 sama dengan 40 kali 0 ditambah 20 kali 16 sama dengan 320. Berikut 1,125, 11,5 sama dengan 40 dikali 1,125 ditambah 20 kali 11,5 sama dengan 275. Jadi kesimpulannya, minimum tenaga medis yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19 di Kota Bitung dan Manado adalah 275 orang yang terdiri dari 45 orang dokter dan 230 orang perawat. Kita tiba dalam topik selanjutnya, yaitu metode simplex. Jadi fungsi tujuan Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2. Fungsi kendalanya 4x1 ditambah 9x2 kurang dari sama dengan 108. 16x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 64. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Jadi, ubah ke dalam bentuk kanonik. Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. 4x1 ditambah 9x2 ditambah s1 sama dengan 108. 16x1 ditambah 4x2 ditambah s2 sama dengan 64. x1, x2, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Z dikurangi 40x1 dikurangi 20x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 sama dengan 0. Jadi di sini dari persamaan kanonik tadi kita sudah bisa menaruh angka-angkanya seperti tabel berikut ini. Jadi dari tabel ini kita lihat angka negatif yang besar adalah 40 yang ada di kolom X1. Maka kita cari rasionya. Jadi rasionya berada di kolom berikutnya, di mana baris S1 4 108, rasionya X1 sama dengan 108 per 4 sama dengan 27. Baris kedua S2 16 64, X1 sama dengan 64 per 16 sama dengan 4. Jadi berikut baris baru S1 ganti dengan X1. Baris baru S1 sama dengan baris baru X1 dibagi 4.
dari hasilnya sudah ada di tabel. Jadi Z sama dengan Z1 min 40 min 20 0 0 dan penyelesaiannya 0. Di baris X1 0 1 9/4 1/4 0 27. S2 baris S2 0 16 4 0 1 dan 64. Berikutnya di sini baris 40Z ditambah 40 dikali baris baru X1, sehingga hasilnya Z baris Z 1 0 70 10 0 1080. Baris X1 menjadi 0 1 94 9/4 1/4 0 27. Dan set 2 hasilnya sama seperti tabel berikut sebelumnya. Jadi berikut baris baru S2 dikurangi 16 kali baris baru X1. Jadi baris Z tetap nilainya seperti di atas, sedangkan baris X1 nilainya tetap sama. Nah, di sini nilai S2-nya berubah menjadi 0 0 min 32 min 4 1 dan min 368. Nah, di sini baris baru S2 dibagi min 32. Jadi baris Z nilainya tidak berubah seperti kolom sebelumnya. Sedangkan baris X1 nilainya tidak berubah. Yang berubah di sini adalah baris yang di bagian S2. Nilainya berubah menjadi 0 0 1 1/8 min 1/32 23/2. Berikutnya baris baru Z dikurangi 70 dikali baris baru S2. Jadi nilainya berubah. Di Z berubah menjadi baris Z 1 0 0 5/6 35/16 dan 275. Sedangkan di baris X1 tetap sama dan di atas, dan di baris S2 nilainya pun sama seperti di atas. Jadi kita tiba berikutnya baris baru X1 dikurangi 9/4 kali baris baru S2. Jadi nilainya di baris Z 1 0 0 5/6 35/16 275. Dan di baris X1 berubah menjadi 0 1 0 min 1/32 9/128 9/8. Di S2 hasilnya pun tidak berubah menjadi 0 0 1 1/8 min 1/32. Penyelesaiannya 23/2. Jadi di sini nilai berada di baris Z tidak bernilai negatif, maka iterasi berhenti sampai di sini. Kalau nilainya bernilai positif, maka iterasi masih berlanjut. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan X1 sama dengan 9/8, X2 sama dengan 23/2, Z sama dengan 275. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.